Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu terus menaungi hidup kami. Pagi ini kami boleh bangun menikmati hari baru karuniamu. Kami boleh ada sebagaimana adanya pagi ini, dengan iman kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan. Mengawali hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Sebelum kami membaca, kami mohon sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua. Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca, boleh kami pahami, terlebih kami lakukan dalam sepanjang hidup kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini dari Matius pasal 20 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-28. Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakan untuk kita semua dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Firman Tuhan. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu. Seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang aku minum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kuminum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa yang bertindak sebagai tuan atas rakyatnya dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari pembacaan kita akan merenungkan dalam satu tema, yaitu siapakah yang terbesar? Siapakah yang terbesar? Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan kita pagi ini berbicara tentang permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes kepada Yesus. Ibu Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus dan meminta agar kedua putranya dapat duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di kerajaan Allah. Lalu Yesus menjawab bahwa kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Jelas di ayat 22. Yesus kemudian menjelaskan bahwa meskipun mereka akan mengalami penderitaan, posisi di sebelah kanan dan kirinya tidak dapat diberikan olehnya, melainkan Bapanya lah yang menyiapkan semuanya itu. Ketika mendengar permintaan Yakobus dan Yohanes,
10 murid lainnya menjadi marah. Yesus kemudian memanggil mereka dan menjelaskan bahwa di antara mereka kebesaran tidak diukur dengan kekuasaan, melainkan dengan kemauan untuk melayani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus mengajarkan bahwa kepemimpinan dalam kerajaan Allah tidak seperti di dunia, di mana orang yang memerintah memiliki kekuasaan atas orang lain, tetapi sebaliknya, orang yang ingin menjadi besar di kerajaan Allah harus menjadi pelayan bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari firman Tuhan saat ini, hendak mengingatkan kita semua untuk tidak mencari kedudukan atau kehormatan, tetapi untuk melayani sesama dengan rendah hati dan kasih. Sekiranya Roh Kudus menuntun kita sehingga semakin hari kita semakin memahami apa maksud daripada firman-Nya, dan semakin hari kita terus dituntun untuk melakukan apa yang Tuhan kenan bagi kita. Roh Kudus menolong kita semua untuk semakin menghidupi firman-Nya dan juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kembali ya Bapa, kami tunduk di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih atas waktu yang indah Tuhan beri bagi kami, di mana kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam segala keterbatasan kami sadar bahwa kami terbatas untuk mengerti apa maksud daripada firman-Mu. Tapi dengan iman kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami, sehingga kami dapat mengerti dan boleh melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun berada saat ini, dalam kehidupan masing-masing kiranya Tuhan terus memberkati. Yang dalam kelemahan tubuh, biarlah Tuhan menyembuhkan. Yang sedang berduka, biarlah Tuhan hiburkan. Anak-anak muda dalam masa muda, kiranya Tuhan terus memberkati. Anak-anak yang dalam pertumbuhan, kiranya Tuhan terus berkati. Semakin hari semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang baik akan Tuhan. Juga segenap orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan terus memberkati, memberi sukacita, sehingga dalam masa tua senantiasa mengalami sukacita yang asalnya daripada Tuhan saja. Kami semua ya Tuhan, pada pagi hari ini, kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan hidup kami. Apapun yang akan kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan terus menuntun kami. Juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, mulai dari pusat hingga ke pelosok. Kiranya Tuhan terus menolong, biarlah boleh menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan terus mengandalkan Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, ini kami yang datang kepadamu, melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.